Saya lihat kondisi pemain sangat baik dan saya bisa lihat secara mental, secara fisik, secara taktikal pun saya lihat pemain cukup main dan harapannya kita berharap agar pemain bisa tampil maksimal nanti di pertandingan lawan Ford. Seperti itulah yang dikatakan oleh pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, jelang match perempat final menghadapi Korea Utara. Setelah mendapatkan poin sempurna di babak penyisihan grup, pasukan Garuda Muda masih memiliki semangat tinggi untuk fight menghadapi Korea Utara malam nanti. Meski Coach Nova juga tahu kalau Korea Utara bukanlah tim yang sembarangan. Selain punya pemimpin yang serem, mereka juga punya kualitas yang menjanjikan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri mengingat Korut punya gaya permainan berbeda dari Korea Selatan. Namun seperti yang sudah-sudah, Coach Nova akan selalu mengubah gaya permainannya untuk menciptakan sebuah kebingungan dari tim lawan. Dan hal itu juga pernah dijelaskan oleh pelatih Korea Selatan dan Yaman yang merasakan sendiri betapa jeniusnya pelatih asal Semarang tersebut. Selain itu, Korea Utara juga mewaspadai fighting spirit pemain Timnas Indonesia U17 yang banyak dinilai ala didikan militer. Ya, datang sebagai pelatih yang tak diperhitungkan, Coach Nova seringkali menerapkan sistem yang lebih fleksibel dengan kolektivitas yang tetap dijaga. Maksudnya, semua pemain bebas berotasi guna mencetak gol, memberikan assist, hingga menciptakan lubang agar bisa menjadi peluang sebanyak mungkin. Ya, dalam skuad Timnas U17 tak ada satupun pemain yang dianggap superstar ataupun bintang. Semua sama saja, Coach Nova tak ketergantungan dengan satu atau dua pemain saja. Mantan pemain PSIS Semarang dan Persib Bandung itu juga lebih menekankan kerjasama tim di setiap lini. Dan hal itu terbukti mau memakai strategi apapun di 3 laga babak grup. Semuanya lebih enak dilihat ketika para pemain lebih kompleks untuk saling kerja sama tim. Hanya saja, jika banyak pemain yang turun bukan pemain inti seperti di laga terakhir versus Afghanistan, organisasi antar pemain untuk mengalirkan bola agak terhambat. Namun masuknya beberapa pemain inti dapat kembali meningkatkan chemistry tersebut, sehingga sistem yang dijalankan tampak berjalan lebih oke. Setiap pemain punya peranan masing-masing di atas lapangan, yang tentunya berbeda dengan di atas kertas. Contohnya saja Evandra Florasta, menjadi salah satu pemain yang seringkali memecah kebuntuan dengan peran free roll yang menekankan kebebasan mencari ruang kosong untuk diubah menjadi peluang yang bisa berbuah gol. Namun kembali lagi, Coach Nova juga tak ketergantungan kepadanya saja. Masih ada goli, Fadli Alberto maupun pemain lain, bahkan back pun terkadang bisa jadi pemecah kebuntuan. Lihatlah bagaimana kombinasi gol dari mereka saat menumbangkan setiap lawannya di babak grup. Ya, gol-golnya pun datang dari banyak variasi, mulai dari serangkaian serangan balik maupun gol dari bola muntahan hasil umpan kreatif. Sebuah gol-gol yang telah membingungkan pelatih-pelatih rival grup C, yang awalnya pede akan mengatasi permainan strategi Coach Nova. Dan hal itu tentu saja menimbulkan rasa kebingungan kembali kepada pelatih Korea Utara, Taesong, sebagai tim selanjutnya yang bakal menghadapi Indonesia. Dan ia menegaskan laga melawan Indonesia akan menjadi laga yang besar, yang mana ia ingin para pemainnya bisa meredam tim Garuda yang di fase grup cukup produktif dengan 7 gol dari 3 laga. Kami sangat senang dengan hasil ini. Kami telah berlatih dan mempersiapkan diri sejak lama untuk momen ini. Para pemain senang bisa lolos ke Piala Dunia.
Kami kebobolan 2 gol malam ini. Meskipun kami lebih menekankan pertahanan, kami harus memperbaiki area itu di pertandingan mendatang. Mengenai Piala Dunia, kami akan menganalisis kekuatan dan kelemahan kami dari kompetisi ini, ucap Taesong usai laga versus Oman, dikutip dari laman AFC. Sementara itu, jika melihat garis perjuangan lawan timnas U17 di babak 8 besar nanti, Korea Utara asuhan Taesong memang berjalan tidak mulus-mulus banget. Dari 3 laga yang telah dilewati, mereka mencatat 2 hasil imbang lawan Iran dan Oman. Namun uniknya, Korut U17 malah menang lawan sang pemuncak klasmen Tajikistan dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Sementara Indonesia U17 berhasil menyapu bersih 3 laga kontra Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan tanpa ampun. Dan yang paling mengagumkan adalah hanya 1 gol yang mencela di gawang Garuda Muda, dan itu pun lewat titik putih. Sebuah pencapaian dari pertahanan Catenaccio yang diterapkan oleh Coach Nova terbilang sangat efektif dan pedih buat lawan. Namun sekali lagi Mimin tekankan, timnas Indonesia nggak boleh sekali-kali meremehkan lawan, apalagi sebelum pertandingan. Karena biar bagaimanapun, Korea Utara adalah tim yang pernah 2 kali juara di kompetisi ini, yaitu pada 2010 dan 2014. Selain itu, analisis terbaik juga harus bisa dilakukan oleh Coach Nova, mengingat Korea Utara punya gaya main yang berbeda dengan Korea Selatan. Jika Korsel adalah tim yang sangat ofensif, maka Korut adalah tim yang lebih cenderung defensif, alias kreatif, yang mana itu justru sama dengan gaya main Indonesia. Permainan Coach Nova sulit diprediksi. Sebelum turnamen Piala Asia U17, banyak yang bilang kalau tim kepelatihan sebaiknya juga harus dirombak. Dan ada salah satu pengamat lokal yakni Bung Handuk menyebut jika Nova Arianto terlalu sintayongisme. Hal itu mengacu pada sikap tawaduk Coach Nova kepada Sintayong ketika masih menangani timnas senior. Meski begitu, Nova Arianto tetap nggak menggubris apapun kata orang. Sintayong adalah sosok guru yang sangat ia kagumi serta hormati. Dan selama bersama Sintayong, Nova mengambil banyak pelajaran yang mungkin gak akan dia dapatkan di program lisensi pelatih. Orang boleh bilang kalau Nova Arianto sangat plek-ketiplek dengan Sintayong. Tapi sekali lagi itu nggak apa-apa, asalkan semua berkonotasi positif. Ya nggak ada salahnya. Nah, di Piala Asia Indonesia sejatinya punya tantangan berat karena tergabung bersama tim kuat macam Korea Selatan serta Yaman di fase grup. Dan sebelum bola ditendang, banyak yang berharap kalau Coach Nova bisa memainkan sepak bola yang berorientasi menyerang. Terlebih, sebelum ini ia juga didatangi langsung oleh Gerard Vandenberg, asisten Kluivert, yang juga menjabat sebagai pelatih timnas U23. Meski begitu, Nova Arianto tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Kalau kapasitas pemain yang dimiliki cukup riskan untuk memainkan gaya total football yang super nyerang itu, sebaliknya, Coach Nova memilih bermain reaktif dengan menitik beratkan kekuatan di sektor pertahanan. Itulah kenapa dia berusaha menggembleng habis-habisan fisik pemain dengan latihan super edan bagi pemain U17. Baginya, jika fisik prima maka pemain akan bisa konsentrasi full dalam pertandingan. Selain itu, kecerdasan Coach Nova dalam mengotak-atik strategi di lapangan juga berhasil membuat lawan kebingungan untuk menganalisis permainan timnas U17. Karena sekarang mainnya gini, besoknya berubah lagi. Dan itulah enaknya punya tim yang tak dianak emaskan. Karena semua pemain punya kualitas yang setara dan bisa memasukkan pemain siapa saja.
stamina timnas U17 diwaspadai Korea Utara. Dalam 3 match yang telah dimainkan timnas, banyak sorotan yang mengarah ke fisik pemain anak asuh Nova Arianto. Apalagi ketika ditambah bermain di negara Timur Tengah yang panas, maka pemain-pemain dari negara Asia Timur seperti Korea Selatan tak terlalu biasa dengan panasnya negara tuan rumah Arab Saudi. Mereka lebih sering dehidrasi karena melawan udara gurun yang kering. Sementara para pemuda Garuda selama babak grup menunjukkan stamina yang bukan main. Skuad yang telah digenjot habis-habisan oleh Nova Arianto sejak TC di tanah air terbukti telah menunjukkan perkembangan stamina yang gak main-main. Mereka telah melakukan pertunjukan di babak grup dengan determinasi tinggi yang membara. Semangat 45 yang dibawa dari tanah air juga seakan menghapus kelelahan dari kinerja paru-paru mereka yang terus memompa. Untuk stamina dan energi, emang patut diacungi jempol sih didikan dari Nova Arianto ini. Dan sorotan dari media-media Asia soal hal ini memang sudah tak perlu diragukan lagi. Menjadi salah satu yang terkuat di turnamen Asia U17 kali ini. Seperti dari Korea Selatan, yang menjadi korban pertama dari kemenangan dramatis di menit-menit akhir. Menjadi saksi dari energi Garuda yang tak habis-habis. Dan terlepas dari apapun, semoga aja dengan 3 kemenangan di babak penyisihan grup kemarin tak membuat para pemain muda Indonesia terlena. Karena bagaimanapun, mereka harus fokus. Korea Utara bukanlah tim yang bisa dianggap remeh. Mereka punya kualitas dan tentu saja pertandingan malam nanti akan menjadi pertandingan yang wajib untuk dinantikan.